Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Nuryanto di channel online lecturing. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur atau instrumen penelitian. Sebenarnya nanti alat ukur itu banyak sekali, ada kuesioner atau angket, ada skala, ada tes dan lain-lain ya. Tes nanti jenisnya banyak seperti itu. Tapi pada video kali ini saya hanya akan memberikan tutorial untuk menganalisis atau melakukan uji validitas dan reliabilitas butir-butir pernyataan atau item-item pernyataan dalam angket gitu. Nanti teknisnya sama semuanya, baik di tes maupun di skala. Nah, saya punya sebuah angket yang berisi 10 item pernyataan. Nah, kemudian untuk pilihannya saya pakai 5 skala ini ya. Ada sangat setuju, setuju, rata-rata, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nanti kita beri poin 5, 4, 3, 2, 1. Nah, angket ini sudah saya sebar secara fiktif. Kemudian saya dapatkan data seperti ini. Ini item 1, 2 sampai item 10. Responden 1, karena kita di penelitian kita tidak boleh menunjukkan responden kita, maka kita samarkan saja menjadi responden 1. Responden 2 sampai 20. Ini mereka responden 1 menjawab item 1 4, berarti ini setuju, ini ragu-ragu, setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, kemudian kita akan uji apakah angket kita yang sudah kita bagi itu sudah valid atau reliable belum. Nah, maka caranya kita copy semua ini. Tapi ini tidak kita copy ya, yang nama responden dan itemnya ini. Kemudian kita kopikan datanya ke SPSS. Kita buka SPSS-nya dulu. Kemudian kita copy datanya ke sini. Ya, kenapa ini ada yang kosong? Ya, kita ulangi ya. Kita kopikan ke sini. Sudah, ini kan namanya masih variabel 1, variabel 2, berarti kita ganti dulu namanya. Yang lagi nih. Ini kita ganti item 1, item 2. Tidak diganti tidak apa-apa, tapi nanti akan memudahkan kita saat interpretasi data. Item 4, item 5, item 6, kemudian item 7, item 8, item 9, item 10, yang terakhir bukan item ya, tapi apa tadi? Total gitu. Sebenarnya kita Ctrl F, kita replace juga bisa kalau nanti itemnya banyak, puluhan bahkan ratusan, tapi karena ini sedikit kita ganti secara manual boleh ya. Oke, kemudian kita kembali ke data view. Yang pertama kita akan melakukan uji validitas dulu. Uji validitas berarti caranya yang pertama kita klik analyze, kemudian kita cari correlate, kemudian kita klik bivariate. Nah, item-item ini silahkan dimasukkan ke sini. Misalnya item 1 ini 2 seperti ini. Kalau itemnya banyak kan lama sekali, berarti kita bisa Ctrl All, kemudian kita masukkan semuanya. Kita pakai uji person product moment ya. Kemudian kita pilih total, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah output dari item-item tadi, ada 10 item. Kita baca dari sini ya boleh, dari sini ya boleh. Nah, sekarang dasar pengambilan keputusannya kita sesuaikan dengan responden kita. Nah, ada dua cara. Yang pertama kita bisa membandingkan nilai signifikasi ini, apakah lebih kecil dari 0,05, atau kita bisa membandingkan nilai R hitungnya. Ini namanya R hitung ya. Kita bandingkan R hitung dengan R tabelnya. R tabelnya carinya di mana? Cari di buku penelitian, ada di internet ada. Tadi sudah saya carikan ini, saya download di internet. Nah, ini R tabelnya. Misalnya kita pakai signifikasi 0,05 atau 5%. 0,5 atau 5% sama ya. Penulisannya saja. 5% untuk N20, berarti kita urutkan ke bawah. Untuk N sama dengan 20, berarti R tabelnya adalah 0,444. Nah, sekarang kita bandingkan di output tadi. Item 1 R hitungnya adalah
0,129. Ini karena lebih kecil daripada 0,444 berarti item 1 tidak valid. Item 2 minus 0,135 berarti juga tidak valid. Ini juga tidak valid. Ini berarti lebih dari 0,44 berarti ini valid. Ini juga valid, ini tidak valid, ini valid, ini valid, ini valid, ini tidak valid. Berarti yang dari 10 item ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 item yang valid. Nah, sisanya 5 tidak valid. Nah, kalau penelitian, item-item yang tidak valid itu harus kita perbaiki, kita hapus. Kalau misalnya kita membuat 100 item, ada 5 saja yang tidak valid, bisa kita hapus. Tapi kalau kita hanya punya 20 item, kok ada 5 yang nggak valid, itu yang 5 kita perbaiki, kemudian kita lakukan, kita sebar ulang, kita suruh ngisi lagi, baru kita lakukan uji validitas ulang. Gitu ya. Oke, berarti dari uji validitas yang kita lakukan dengan uji person product moment, maka kita dapatkan 5 item valid dan 5 item tidak valid. Nah, setelah kita uji validitas butir-butir angketnya atau item-item di angketnya, baru kita lakukan uji validitasnya. Ini nanti kita bisa copy. Ini misalnya kita copy, kemudian kita taruh di sini gitu, bisa. Nah, ini ya, nanti tinggal misalnya panjenengan nanti menyusun penelitian, tinggal ditaruh di sini. Oh, ini bisa nanti ditaruh di lampiran. Oh, item 1 tidak valid, item 2 tidak valid, 3 tidak valid, 4 valid, 5 valid, begitu seterusnya. Kemudian nanti bisa dilakukan perbaikan atau yang tidak valid dihapus, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan uji validitas, uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu kita lakukan apakah reliable itu keajekan, apakah item soal ini kita ujikan di waktu yang berbeda atau di tempat yang berbeda atau di responden yang berbeda bisa mengambil data yang sama apa tidak, kita uji reliabilitasnya. Caranya dengan analyze, kemudian kita klik scale, pilih reliability analysis, sama ini kita control all, kita masukkan ke sini, ini alpha ya, ini banyak sekali tapi kita pakai alpha. Oke. Nah, ini tabel reliability itu nanti kita hasilkannya, yang kita baca adalah yang ini, reliability statistic Cronbach alpha. Nah, ini bisa kita copy juga. Nah, di buku penelitian dikatakan bahwa sebuah item atau suatu item pertanyaan itu dikatakan reliable atau ajak kalau alfanya lebih dari 0,6. Karena ini 0,580 berarti item-item pertanyaan atau instrumen kita ini dikatakan tidak reliable. Tentu bisa kita prediksi ya, tadi dari 10 soal 5 item tidak valid, maka pasti hasilnya tidak reliable. Sebenarnya belum tentu alat ukur yang valid atau instrumen yang valid itu belum tentu reliable. Tapi kalau instrumen yang tidak valid hampir bisa dipastikan tidak reliable. Nah, kalau tadi karena kita sudah melakukan uji validitas dan reliabilitas dan alat ukur yang kita buat itu masih banyak yang tidak valid dan tidak reliable, maka harus kita perbaiki dulu. Kemudian kita baru teskan lagi, kita sebar lagi angketnya atau skalanya atau tesnya. Baru kita uji lagi sampai mendapatkan semua item ini valid atau minimal sebagian besar item-item ini valid. Misalnya 10 item 9 valid itu boleh. Jadi persentasenya seperti itu ya. Kemudian alatnya sudah reliable, berarti instrumen itu sudah terstandar, berarti bisa digunakan untuk melakukan pengambilan data. Nah, seperti itu. Saya kira itu saja video saya hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.